Chapter 1, 000-1000. Bayangkan sebuah kota yang berdiri megah di tepi sungai Tigris. Malamnya diterangi ribuan lampu minyak, jalan-jalannya dipenuhi pedagang dari berbagai penjuru dunia, dan di setiap sudutnya terdengar lantunan syair, diskusi filsafat, serta doa-doa yang menenangkan jiwa. Kota itu bukan Roma, bukan pula Konstantinopel. Inilah Baghdad pada abad ke-9, pusat dunia yang menjadi jantung peradaban Islam dan simbol keemasan ilmu pengetahuan. Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah peradaban yang lahir di padang pasir gersang mampu melahirkan ribuan ilmuwan, penyair, dan arsitek yang mengubah wajah dunia? Jawabannya ada dalam kisah emas peradaban Islam. Dan di video ini, kita akan menelusuri jejak itu. Mulai dari Baghdad yang gemilang, hingga Andalusia di Spanyol, yang pernah berdiri sebagai mercusuar ilmu di Eropa. Tonton sampai akhir, karena ada satu fakta mengejutkan yang mungkin akan membuatmu terdiam. Sebuah bukti bahwa warisan peradaban Islam masih hidup, bahkan dalam hal-hal yang setiap hari kita gunakan. Sejarah emas Islam bukan sekadar cerita tentang peperangan atau raja-raja yang berkuasa. Ini adalah tentang ide, ilmu, dan semangat mencari kebenaran. Dan semua itu bermula dari keyakinan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah, bahwa setiap huruf yang dipelajari adalah cahaya, dan bahwa ilmu adalah warisan yang lebih berharga daripada emas. Semangat itu melahirkan generasi yang tidak hanya berperang dengan pedang, tetapi juga dengan pena, angka, dan pikiran. Mari kita mulai dari Baghdad, kota 1001 malam. Didirikan oleh Khalifah Al-Mansur pada tahun 762 M, Baghdad bukan hanya pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah, tapi juga pusat perdagangan dan kebudayaan. Letaknya strategis di jalur antara timur dan barat, menjadikannya titik temu pedagang India, Persia, Arab, hingga Bizantium. Bayangkan hiruk-pikuk pasar Baghdad, sutra dari Cina, rempah-rempah dari Nusantara, emas dari Afrika, dan buku-buku berbahasa Yunani yang kelak akan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kota ini adalah simpul dunia, tempat berbagai budaya bertemu, bercampur, dan melahirkan sesuatu yang baru. Namun, Baghdad bukan sekadar kota dagang. Di bawah pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid dan putranya, Al-Ma'mun, Baghdad menjelma menjadi pusat intelektual dunia. Disinilah berdiri Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan, sebuah lembaga yang mungkin bisa kita sebut sebagai universitas pertama dalam sejarah. Di tempat ini, manuskrip-manuskrip Yunani kuno diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu dikembangkan lebih jauh oleh para ilmuwan Muslim. Matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, semua berkembang pesat di bawah naungan peradaban Islam. Bayangkan seorang pemuda berjalan memasuki Baitul Hikmah. Ia melewati lorong panjang yang dipenuhi rak-rak kayu berisi ribuan kitab. Bau kertas dan tinta memenuhi udara. Di satu sudut, seorang penerjemah sibuk menyalin karya Aristoteles. Di sudut lain, sekelompok ilmuwan berdiskusi hangat tentang pergerakan bintang. Inilah suasana yang melahirkan generasi ilmuwan besar seperti Al-Khwarizmi, Bapak Al-Jabar, dan Ibnu Sina, sang dokter jenius. Di ruangan-ruangan itu, peradaban masa depan sedang dibentuk, halaman demi halaman. Tapi, apakah semua itu terjadi begitu saja? Tidak. Ada sebuah kisah menarik tentang bagaimana ilmu-ilmu kuno bisa sampai ke Baghdad. Setelah menaklukkan berbagai wilayah, umat Islam mewarisi perpustakaan besar dari Persia dan Bizantium. Daripada membakarnya, para khalifah justru menghargai pengetahuan itu. Bahkan, ada sebuah cerita terkenal, Khalifah Al-Ma'mun memberikan emas seberat buku yang diterjemahkan. Semakin berat bukunya, semakin besar hadiah bagi penerjemah. Bayangkan betapa berharganya sebuah buku pada masa itu.
Tidak heran jika Baghdad menjadi magnet bagi para cendekiawan dari berbagai negeri. Salah satu tokoh yang lahir dari semangat itu adalah Al-Khwarizmi. Namanya mungkin jarang terdengar dalam buku pelajaran kita, tapi hampir setiap hari kita menggunakan warisannya. Dari dialah kita mengenal aljabar dan algoritma, dasar dari perhitungan modern dan bahkan teknologi komputer. Bayangkan, seorang ilmuwan abad ke-9 di Baghdad, tanpa listrik, tanpa mesin cetak, mampu menulis karya yang ribuan tahun kemudian menjadi fondasi dunia digital kita. Bukankah itu luar biasa? Namun, tidak semua berjalan mulus. Baghdad juga menjadi medan pertempuran ide. Di Baitul Hikmah, filsafat Yunani bertemu dengan teologi Islam. Perdebatan panjang terjadi antara para ulama dan filsuf. Ada yang menolak filsafat karena dianggap berbahaya, ada yang menerimanya mentah-mentah, dan ada pula yang mencoba menggabungkan keduanya. Pertentangan inilah yang justru membuat Baghdad semakin hidup. Karena dalam perdebatan, lahirlah pemikiran-pemikiran baru. Dan terkadang, ide yang paling kuat lahir dari benturan yang paling keras. Di luar gedung Baitul Hikmah, Baghdad juga dipenuhi kehidupan malam yang glamor. Istana Khalifah Harun al-Rashid dikenal sebagai tempat berkumpulnya penyair, musisi, dan seniman. Syair-syair cinta dilantunkan, musik mengalun, dan seni berkembang pesat. Namun, ada pertanyaan besar. Apakah kemewahan ini menjadi awal kehancuran, atau justru bagian dari kebesaran Baghdad? Sebagian sejarawan mengatakan, kemewahan membuat khalifah lalai. Sebagian lain percaya, seni dan ilmu berjalan berdampingan, saling menguatkan, hingga membuat Baghdad bersinar di puncak dunia. Yang jelas, Baghdad pada masa itu adalah tempat di mana cahaya ilmu bersinar terang. Sebuah cahaya yang kelak akan menyinari Eropa di abad ke-8. Tanpa Baghdad, mungkin Renaissance di Eropa tidak akan pernah terjadi. Dan tanpa Renaissance, dunia modern seperti yang kita kenal hari ini mungkin akan sangat berbeda. Tapi sebelum semua itu terjadi, mari kita telusuri lebih dalam. Bagaimana Baitul Hikmah menjadi simbol revolusi ilmu pengetahuan yang tak pernah dilupakan. Dan disinilah, kisah emas peradaban Islam benar-benar dimulai. Chapter 2, 10.00-20.00. Jika di bab sebelumnya kita sudah melihat kemegahan Baghdad sebagai kota 1001 malam, maka kini kita akan masuk lebih dalam ke jantung intelektualnya, Baitul Hikmah atau House of Wisdom. Tempat ini bukan sekadar perpustakaan biasa. Ia adalah simbol kejayaan Islam, tempat ilmu dari berbagai bangsa bertemu, bercampur, dan melahirkan sesuatu yang baru. Jika ada satu kata yang bisa menggambarkan Baitul Hikmah, kata itu adalah revolusi. Bayangkan sebuah bangunan besar dengan kubah tinggi, dindingnya penuh ukiran kaligrafi, dan halaman dalam yang dipenuhi taman hijau. Di sana, para ilmuwan berkumpul dari pagi hingga malam. Ada yang duduk dengan gulungan kertas, ada yang sibuk menyalin buku, ada pula yang berdebat sengit tentang logika, matematika, dan bintang-bintang. Inilah tempat di mana otak-otak terbaik dunia berkumpul. Orang Arab, Persia, Yunani, India, bahkan Yahudi dan Kristen, semua bekerja sama dalam satu tujuan, mencari ilmu. Salah satu tokoh penting dalam Baitul Hikmah adalah Hunain ibn Ishaq, seorang penerjemah Kristen Nestorian yang fasih dalam bahasa Yunani, Suryani, dan Arab. Ia menerjemahkan karya-karya medis Galen dan Hippokrates ke dalam bahasa Arab. Karya-karya itu kemudian menjadi pondasi ilmu kedokteran Islam. Bayangkan, tanpa Hunain, mungkin Ibnu Sina tidak akan pernah menulis Al-Hanun fi Al-Tib, buku kedokteran yang menjadi rujukan selama lebih dari 600 tahun di Eropa. Selain Hunain, ada pula Al-Kindi, yang sering disebut sebagai filosof Arab pertama. Al-Kindi bukan hanya penerjemah, tapi juga pemikir yang berusaha menggabungkan filsafat Yunani dengan teologi Islam. Ia menulis tentang logika, musik,
optik, bahkan teori angka. Salah satu karyanya yang menakjubkan adalah tentang kriptografi, ilmu menyusun kode rahasia, yang menjadi dasar bagi sistem keamanan modern. Bukankah menakjubkan? Seorang ilmuwan dari abad ke-9 sudah memikirkan enkripsi yang kini kita gunakan di dunia digital? Di Baitul Hikmah, proses penerjemahan bukan pekerjaan sederhana. Setiap naskah kuno disalin dengan hati-hati. Ada tim khusus yang memeriksa, membandingkan, lalu memperbaiki terjemahan. Khalifah Al-Ma'mun bahkan mengirim utusan ke Konstantinopel untuk membeli atau menyalin manuskrip kuno. Konon, dalam salah satu perjanjian damai, Al-Ma'mun meminta manuskrip filsafat dan astronomi sebagai bagian dari syarat gencatan senjata. Baginya, buku lebih berharga daripada emas. Dari proses itulah lahir sebuah perbendaharaan ilmu yang luar biasa. Matematika berkembang dengan pesat. Sistem angka Hindu yang diperkenalkan dari India disempurnakan oleh ilmuwan Muslim, sehingga melahirkan angka 0 dan sistem desimal yang kita gunakan sekarang. Tanpa angka 0, bagaimana mungkin kita menghitung, membuat komputer, atau bahkan sekadar menulis tanggal hari ini? Astronomi juga mendapat perhatian besar. Para ilmuwan di Baghdad membangun observatorium untuk mempelajari pergerakan planet. Mereka menghitung posisi bintang, merancang tabel astronomi, dan bahkan mencoba mengukur keliling bumi dengan metode ilmiah. Bayangkan, lebih dari 1000 tahun lalu, mereka sudah berusaha memahami bentuk dan ukuran bumi dengan cara yang rasional, bukan sekadar mitos. Namun, semua kejayaan itu tidak datang tanpa tantangan. Di tengah semangat mencari ilmu, ada juga suara-suara penentangan. Sebagian kelompok menganggap penerjemahan karya Yunani sebagai bentuk penyimpangan. Mereka khawatir, filsafat akan merusak akidah. Perdebatan pun semakin tajam. Tapi justru di sanalah letak keindahannya. Peradaban Islam tidak membungkam perbedaan, melainkan menjadikannya bahan diskusi. Dari perdebatan itu, lahir sintesis pemikiran baru yang lebih kaya. Salah satu contoh paling menarik adalah perdebatan tentang akal dan wahyu. Al-Kindi berusaha menunjukkan bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Ia menulis ratusan risalah tentang hubungan antara filsafat dan agama. Pemikirannya menjadi dasar bagi generasi berikutnya, termasuk Al-Farabi, Ibnu Sina, hingga Ibnu Rushd. Jadi bisa dibilang, fondasi filsafat Islam lahir di ruangan-ruangan sederhana Baitul Hikmah. Tapi Baitul Hikmah bukan hanya tempat menyalin buku atau berdebat teori. Ia juga menjadi laboratorium ide praktis. Dari sinilah berkembang ilmu kimia, yang saat itu disebut alkimia. Ilmuwan seperti Jabir Ibn Hayyan menulis ratusan risalah tentang zat, logam, dan eksperimen kimia. Banyak yang percaya, dialah pencetus awal metode ilmiah yang kelak menjadi dasar sains modern, observasi, eksperimen, dan pencatatan sistematis. Coba bayangkan suasana malam di Baghdad ketika itu. Lampu-lampu minyak menyala di sepanjang jalan. Para ilmuwan masih sibuk berdiskusi di halaman Baitul Hikmah. Di kejauhan, suara adzan Isya menggema, mengingatkan bahwa di balik segala pencarian ilmu, ada satu tujuan yang lebih tinggi, mendekatkan diri ke Sang Pencipta. Perpaduan antara iman dan ilmu inilah yang membuat peradaban Islam begitu unik, begitu kuat, dan begitu memikat. Namun, apakah kejayaan ini akan bertahan selamanya? Ataukah ada sesuatu yang perlahan-lahan mulai menggerogoti Baghdad dari dalam? Pertanyaan itu masih menggantung. Karena dalam sejarah, tidak ada peradaban yang abadi. Dan Baghdad, seindah apapun cahayanya, tidak luput dari gelapnya takdir. Sebelum kita melangkah ke bab berikutnya, mari kita pegang satu pelajaran dari kisah Baitul Hikmah, bahwa ilmu pengetahuan adalah warisan paling berharga. Ia bisa mengangkat sebuah bangsa dari kegelapan menuju cahaya. Dan Baghdad adalah buktinya. Tapi perjalanan kita belum berhenti. Setelah Baghdad, kita akan menyeberang jauh ke barat, menuju sebuah negeri di ujung Eropa.
negeri yang kelak dikenal dengan nama Andalusia, tempat lain di mana cahaya Islam menyinari dunia. Dan di sanalah, kisah luar biasa berikutnya menunggu untuk kita telusuri. Dari Baghdad, cahaya ilmu pengetahuan menyebar jauh ke barat. Perjalanan panjang melewati padang pasir, laut, dan pegunungan, hingga akhirnya sampai ke sebuah negeri yang dulu dianggap ujung dunia, Andalusia. Disinilah, Islam berdiri di tanah Eropa, dan sekali lagi menunjukkan keajaiban peradabannya. Bayangkan sebuah malam di Cordoba pada abad ke-10. Lampu-lampu minyak menerangi jalanan, air mancur berkilau di halaman istana, dan suara musik Andalus berbaur dengan lantunan ayat-ayat suci. Saat itu, Cordoba adalah salah satu kota terbesar di dunia. Populasinya lebih dari 500 juta jiwa, dengan jalan-jalan yang bersih, sistem pembuangan air, rumah sakit, sekolah, dan perpustakaan yang luar biasa. Sementara kota-kota di Eropa Utara masih gelap dan penuh lumpur, Cordoba sudah bersinar terang. Cordoba bukan hanya kota besar, tapi juga kota ilmu. Perpustakaan Khalifah Al-Hakam II konon menyimpan lebih dari 400.000 buku, angka yang luar biasa untuk ukuran zaman itu. Bayangkan rak-rak kayu yang menjulang tinggi, dipenuhi manuskrip dari Baghdad, Kairo, Damaskus, hingga India. Di sanalah para cendekiawan berkumpul, menulis, menyalin, dan berdiskusi. Tidak heran jika Cordoba dijuluki Mutiara Dunia. Salah satu tokoh penting Andalusia adalah Ibnu Hazm, seorang ulama, filsuf, sekaligus penyair. Ia menulis karya-karya tentang hukum, filsafat, hingga cinta. Bukunya yang terkenal, Kalung Merpati, adalah salah satu karya sastra indah dari dunia Islam. Tapi Andalusia tidak hanya melahirkan penyair. Dari sini juga lahir ilmuwan besar seperti Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd, para filsuf yang kelak pemikirannya memengaruhi Eropa hingga berabad-abad. Mari kita lihat sejenak bagaimana dunia memandang Andalusia. Di saat Eropa Barat terjebak dalam abad ke-8, universitas-universitas Andalusia sudah mengajarkan ilmu kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat. Banyak sarjana Eropa datang ke Toledo dan Cordoba untuk belajar. Mereka menyalin karya-karya ilmuwan Muslim ke dalam bahasa Latin. Dari sinilah, cahaya ilmu Islam masuk ke Eropa, memantik api Renaissance. Tapi Andalusia bukan hanya tentang buku dan ilmu. Ia juga tentang keindahan seni dan arsitektur. Bayangkan Masjid Cordoba dengan hutan tiangnya yang megah, lengkungan-lengkungan merah putih yang seolah tak berujung. Bayangkan Alhambra di Granada. Istana yang dipenuhi ukiran halus, taman yang indah, dan air yang mengalir tenang. Setiap batu, setiap ornamen, seolah berbisik tentang kejayaan yang pernah ada. Bahkan hingga hari ini, orang-orang dari seluruh dunia datang ke Spanyol untuk menyaksikan keindahan itu, meskipun penguasanya sudah lama tiada. Namun, di balik kemegahan Andalusia, ada pula kisah persaingan. Politik yang rumit, perebutan kekuasaan antar dinasti, dan tekanan dari kerajaan-kerajaan Kristen di utara perlahan-lahan melemahkan Andalusia. Dari satu kerajaan besar, ia terpecah menjadi negara-negara kecil yang saling bersaing. Sejarah mencatat masa ini sebagai Muluk al-Tawaif, atau kerajaan-kerajaan kecil. Dan di saat mereka sibuk bertikai, musuh dari luar semakin kuat. Ada satu kisah menarik tentang Toledo. Setelah jatuh ke tangan Kristen pada tahun 1085, kota ini justru menjadi pusat penerjemahan. Banyak ilmuwan Kristen, Yahudi, dan Muslim bekerja sama menerjemahkan karya-karya Arab ke Latin. Dari sinilah, Eropa mengenal karya-karya Ibnu Sina, Al-Farabi, hingga Al-Khwarizmi. Ironis, memang, saat Andalusia mulai runtuh, justru ilmu-ilmunya menyebar ke seluruh dunia. Tapi puncak drama Andalusia ada di Granada. Di sanalah berdiri Alhambra, istana yang hingga kini masih menjadi simbol kejayaan Islam di Spanyol. Pada abad ke-15,
Granada menjadi benteng terakhir umat Islam di Eropa. Namun, pada tahun 1492, Granada akhirnya jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella, menandai berakhirnya 800 tahun peradaban Islam di Spanyol. Tahun yang sama, Christopher Columbus berlayar mencari dunia baru, membawa Eropa ke era ekspansi. Seolah sejarah Islam di Eropa ditutup, digantikan oleh babak baru dominasi Barat. Namun, meski kekuasaan hilang, warisan Andalusia tetap abadi. Dari angka 0, dari aljabar, dari rumah sakit, dari perpustakaan, semua itu mengalir ke dunia modern. Bayangkan, tanpa Andalusia, mungkin dunia tidak akan mengenal Renaissance. Dan tanpa Renaissance, dunia kita hari ini bisa jadi sangat berbeda. Tapi ada pertanyaan besar yang masih menggantung. Bagaimana mungkin sebuah peradaban yang begitu kuat, begitu indah, dan begitu berpengaruh bisa runtuh begitu saja? Apakah ini sekadar takdir? Atau ada pelajaran penting yang harus kita ambil darinya? Pertanyaan itu akan kita jawab di bab-bab berikutnya. Karena setelah Andalusia, kisah kita belum selesai. Kita masih akan bertemu dengan para ilmuwan besar Islam, yang karya-karyanya bukan hanya mengubah dunia, tetapi juga masih terasa hingga hari ini. Siapkah kamu untuk mengenal mereka lebih dekat? Maka, mari kita melangkah lebih jauh lagi, ke dalam dunia para pemikir, dokter, dan ilmuwan Muslim yang namanya abadi dalam sejarah. Setelah kita menelusuri Baghdad dan Andalusia, kini saatnya kita berkenalan lebih dekat dengan para tokoh yang menjadi pilar kejayaan peradaban Islam. Nama-nama mereka mungkin pernah kamu dengar sekilas, tapi kisah hidup dan karya mereka jauh lebih dahsyat dari yang kita bayangkan. Inilah para ilmuwan dan filsuf yang bukan hanya mengubah dunia Islam, tapi juga meletakkan fondasi bagi dunia modern. Mari kita mulai dengan Ibnu Sina, atau Avicenna dalam sebutan Barat. Ia lahir di Bukhara pada tahun 980 m. Sejak kecil, kecerdasannya sudah luar biasa. Pada usia 16 tahun, ia sudah menguasai ilmu kedokteran. Pada usia 18, ia sudah menjadi tabib kerajaan. Karyanya yang paling terkenal, Al-Hanun fi Al-Tib atau Canon of Medicine, menjadi buku rujukan kedokteran di Eropa hingga abad ke-17. Bayangkan, sebuah karya dari dunia Islam menjadi pedoman dokter di Eropa selama lebih dari 600 tahun. Ibnu Sina bukan hanya seorang dokter, tapi juga filsuf, matematikawan, dan penyair. Sosoknya adalah gambaran sempurna tentang manusia Renaissance, jauh sebelum istilah itu muncul di Eropa. Lalu ada Al-Farabi, yang dijuluki guru kedua setelah Aristoteles. Ia hidup di abad ke-9 dan dikenal karena pemikirannya tentang filsafat politik dan musik. Al-Farabi menulis tentang bagaimana negara seharusnya dipimpin, dengan keadilan sebagai pusatnya. Ia juga menciptakan teori musik yang begitu detail, sehingga sampai hari ini masih dikagumi para ahli. Bayangkan, seorang filsuf yang hidup lebih dari 1000 tahun lalu sudah berbicara tentang harmoni, baik dalam musik maupun dalam kehidupan sosial. Tidak kalah penting, ada Ibnu Rushd, atau Averroes. Lahir di Cordoba pada tahun 1126, ia adalah salah satu filsuf paling berpengaruh di dunia. Ibnu Rushd menulis komentar-komentar panjang tentang karya Aristoteles. Dari pemikirannya, lahirlah gerakan intelektual di Eropa yang disebut Averroisme, yang memicu munculnya universitas-universitas modern. Thomas Aquinas, seorang filsuf besar Kristen, banyak berdebat dengan pemikiran Ibnu Rushd. Tanpa dia, mungkin filsafat Barat tidak akan berkembang seperti sekarang. Bayangkan, seorang Muslim dari Andalusia menjadi inspirasi bagi pemikiran Eropa abad pertengahan. Selain filsafat dan kedokteran, dunia Islam juga berjaya dalam bidang ilmu alam. Mari kita lihat Al-Biruni, seorang ilmuwan yang lahir di Khwarezm pada tahun 973 m. Ia adalah ensiklopedis sejati.
Menulis tentang astronomi, geografi, matematika, bahkan farmasi. Salah satu karyanya adalah perhitungan keliling bumi yang luar biasa akurat, hanya selisih sedikit dari ukuran yang kita ketahui hari ini. Ia juga menulis tentang India dengan begitu detail, seolah ia adalah seorang antropolog modern. Bayangkan, lebih dari 1000 tahun lalu, Al-Biruni sudah punya pandangan lintas budaya yang begitu maju. Dan jangan lupa Al-Hazen, atau Ibnu Al-Haytham, sang bapak optik modern. Ia lahir di Basra pada abad ke-10. Karyanya Kitab Al-Manazir menjelaskan teori cahaya dan penglihatan. Ia membantah teori Yunani kuno yang mengatakan mata memancarkan cahaya. Menurut Al-Hazen, justru cahaya masuk ke mata. Ia juga melakukan eksperimen dengan kamera obscura, yang menjadi cikal bakal kamera modern. Bukankah menakjubkan? Teknologi yang hari ini kita gunakan untuk mengambil foto, berakar dari penelitian seorang ilmuwan Muslim 1000 tahun yang lalu? Dari kisah-kisah ini, kita bisa melihat satu benang merah. Peradaban Islam tidak hanya menyalin ilmu dari Yunani, India, atau Persia. Mereka menyempurnakan, mengembangkan, dan menambahkan ide-ide baru. Dan yang lebih penting, mereka menekankan pentingnya metode ilmiah, observasi, eksperimen, dan pencatatan. Sesuatu yang kelak menjadi dasar bagi sains modern di seluruh dunia. Namun, di balik kejayaan ini, ada juga cerita getir. Banyak dari tokoh-tokoh besar ini menghadapi penolakan, bahkan pengasingan. Ibnu Sina pernah dipenjara karena pemikirannya dianggap berbahaya. Ibnu Rushd dikucilkan di Cordoba. Al-Hazen pernah dipaksa berpura-pura gila untuk menghindari hukuman. Ini menunjukkan bahwa meski ilmu bisa membawa cahaya, jalan menuju kebenaran seringkali penuh rintangan. Tetapi justru karena keberanian mereka melawan arus, ilmu pengetahuan bisa terus maju. Coba bayangkan dunia tanpa kontribusi mereka. Tanpa Ibnu Sina, mungkin kedokteran modern akan tertinggal ratusan tahun. Tanpa Al-Hazen, mungkin kita tidak akan mengenal kamera atau lensa. Tanpa Al-Biruni, mungkin kita masih salah memahami bumi. Dan tanpa Ibnu Rushd, mungkin Eropa tidak akan pernah mengalami Renaissance. Dunia seperti yang kita kenal hari ini, dari rumah sakit, universitas, hingga teknologi kamera di ponselmu, semuanya adalah jejak warisan emas peradaban Islam. Tapi, peradaban tidak hanya dibangun oleh ilmu pengetahuan. Ada hal lain yang tak kalah penting: seni, arsitektur, dan budaya. Karena sebuah peradaban yang besar bukan hanya dikenal dari ilmunya, tapi juga dari keindahan yang ditinggalkannya. Dan disinilah, kita akan memasuki babak berikutnya. Dari keagungan Masjid Cordoba hingga kemegahan Alhambra, dari seni kaligrafi hingga musik Andalus. Semua itu bukan sekadar dekorasi, melainkan cermin dari jiwa peradaban. Apakah kamu siap menyelami dunia seni dan budaya Islam yang akan membuatmu terpesona? Mari kita lanjutkan perjalanan ini ke bab berikutnya. Sejauh ini kita telah berbicara tentang ilmu, filsafat, dan tokoh-tokoh besar yang mewarnai sejarah emas Islam. Namun, peradaban yang agung tidak hanya dikenang dari buku-buku dan perhitungan angka. Ia juga dikenang dari keindahan yang ditinggalkannya. Dari seni, arsitektur, dan budaya yang masih bisa kita lihat hingga hari ini. Dan inilah saatnya kita menyingkap sisi lain dari peradaban Islam. Sisi yang begitu indah, begitu halus, dan begitu memikat. Mari kita mulai dari sesuatu yang sederhana tapi mendalam. Kaligrafi. Bagi umat Islam, menulis bukan sekadar menorehkan huruf, melainkan sebuah ibadah. Karena melalui tulisan, ayat-ayat suci terjaga dan disebarkan. Dari sinilah lahir seni kaligrafi Arab, yang kemudian berkembang menjadi salah satu bentuk seni paling indah di dunia. Bayangkan dinding masjid yang penuh ukiran ayat,
Setiap goresan huruf tampak hidup, melengkung dengan elegan, seolah sedang menari di atas batu marmer. Kaligrafi menjadi identitas seni Islam, menggantikan patung atau gambar makhluk hidup yang sering digunakan budaya lain. Dan hingga hari ini, keindahannya tetap abadi. Selain kaligrafi, ada juga seni geometri Islami. Pola-pola segi delapan, bintang-bintang simetris, dan ornamen tak berujung menghiasi masjid, istana, bahkan keramik. Pola ini bukan hanya dekorasi, tapi juga simbol keteraturan alam semesta, harmoni antara sains dan seni. Bayangkan langit-langit Masjid Cordoba dengan lengkungan merah putihnya, atau ubin-ubin biru di Masjid Isfahan yang membentuk pola bintang seakan tanpa akhir. Semua itu adalah ekspresi bahwa di balik keindahan, ada tatanan yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Lalu mari kita beralih ke arsitektur. Disinilah peradaban Islam benar-benar menunjukkan kebesarannya. Salah satu contoh paling megah adalah Masjid Cordoba. Dari luar, ia tampak kokoh. Namun saat memasuki dalamnya, kita akan melihat hutan tiang yang seakan tak berujung, lengkungan-lengkungan yang berulang, menciptakan rasa tak terbatas. Cahaya matahari menembus jendela kecil, memantul di dinding, menciptakan suasana sakral yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Masjid Cordoba bukan hanya rumah ibadah, tapi juga karya seni yang melampaui zamannya. Tak kalah menakjubkan adalah Dome of the Rock di Yerusalem. Dibangun pada abad ke-7, bangunan ini adalah salah satu monumen Islam tertua yang masih berdiri. Kubah emasnya berkilau di bawah sinar matahari, terlihat dari kejauhan sebagai simbol keagungan. Dindingnya dipenuhi mosaik berwarna biru dan hijau, dihiasi ayat-ayat suci yang mengingatkan setiap pengunjung tentang tujuan hidup yang lebih tinggi. Dome of the Rock bukan hanya bangunan, tapi pernyataan peradaban, bahwa Islam telah hadir dan akan terus dikenang. Namun, puncak keindahan arsitektur Islam mungkin ada di Alhambra, Granada. Istana megah ini dibangun pada abad ke-13 oleh dinasti Nasrid. Bayangkan berjalan melewati pintu gerbang Alhambra, disambut dengan taman penuh bunga dan suara gemericik air. Setiap dindingnya dipenuhi ukiran kaligrafi dan pola geometri yang begitu detail. Air mengalir di setiap sudut, menciptakan harmoni antara alam dan arsitektur. Malam hari, cahaya bulan jatuh di kolam istana, menciptakan pantulan yang seolah membawa kita ke dunia lain. Hingga kini, Alhambra tetap menjadi salah satu keajaiban dunia yang membuat jutaan orang terpesona. Selain arsitektur, budaya Islam juga meninggalkan jejak dalam musik dan sastra. Di Andalusia, lahir tradisi musik yang disebut muasyahat, sebuah perpaduan antara musik Arab dan Eropa. Irama lembutnya memengaruhi perkembangan musik klasik Spanyol. Bahkan, banyak yang percaya bahwa gitar flamenco modern memiliki akar dari musik Andalus. Begitu juga dengan puisi. Penyair seperti Ibnu Hazm menulis karya tentang cinta, persahabatan, dan kehidupan dengan bahasa yang indah, sehingga hingga kini masih dibaca dan dikagumi. Namun, di balik semua keindahan ini, ada kenyataan pahit yang tidak bisa dihindari. Seperti semua peradaban besar, kejayaan Islam juga menghadapi titik balik. Kemegahan arsitektur, kecemerlangan seni, dan keindahan budaya tidak mampu menghentikan roda sejarah. Perlahan-lahan, perpecahan politik, perang, dan serangan dari luar mulai meruntuhkan bangunan megah yang telah didirikan selama berabad-abad. Bayangkan sebuah masjid megah yang dulunya penuh dengan cahaya, perlahan menjadi sepi. Perpustakaan yang dulu berisi ribuan buku, terbakar dalam api perang. Istana yang dulunya dipenuhi tawa dan musik, kini tinggal puing-puing yang bisu. Begitulah nasib banyak peninggalan emas Islam. Sebagian masih ada, sebagian hilang selamanya. Tapi pertanyaannya, apakah kejatuhan itu berarti peradaban Islam benar-benar berakhir? Atau justru,
Warisannya masih terus hidup, meski dalam bentuk yang berbeda? Pertanyaan inilah yang akan kita jawab di bab terakhir. Karena sejarah tidak pernah benar-benar hilang. Ia selalu meninggalkan jejak, dan jejak itu bisa kita temukan bahkan di zaman modern ini. Maka bersiaplah. Di bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana peradaban yang begitu agung akhirnya jatuh, tetapi sekaligus bagaimana warisannya tetap abadi hingga hari ini. Sebuah kisah yang menyedihkan, namun juga penuh harapan. Segala sesuatu yang naik, pada akhirnya akan turun. Seperti roda sejarah yang terus berputar, peradaban emas Islam pun harus menghadapi masa kejatuhannya. Apa yang dulu begitu terang, perlahan redup, lalu padam. Namun, justru di sanalah kita bisa menemukan pelajaran terbesar. Mari kita mulai dari Baghdad, kota 1001 malam. Pada tahun 1258, tragedi besar menimpa. Pasukan Mongol di bawah Hulaguhan menyerbu Baghdad. Kota yang pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia berubah menjadi lautan api. Perpustakaan Baitul Hikmah, yang berisi ribuan manuskrip tak ternilai harganya, dihancurkan. Konon, begitu banyak buku yang dibuang ke sungai Tigris, hingga airnya berubah menjadi hitam karena tinta. Bayangkan, ribuan tahun pengetahuan hilang dalam sekejap. Cahaya Baghdad padam, meninggalkan luka yang tak pernah sepenuhnya sembuh. Tak lama setelah itu, Andalusia pun menyusul. Tahun 1492, Granada jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Umat Islam yang pernah berkuasa di tanah Spanyol selama 8 abad, terpaksa meninggalkan istana megah, masjid indah, dan kebudayaan yang telah mereka bangun. Banyak yang dipaksa berpindah keyakinan, sebagian lainnya diusir. Masjid Cordoba berubah menjadi katedral, perpustakaan-perpustakaan dibakar. Seolah sejarah Islam di Eropa dihapus dalam satu malam. Namun, apakah semua benar-benar hilang? Jawabannya, tidak. Karena warisan peradaban Islam masih hidup, hingga hari ini. Lihatlah angka 0 yang kita gunakan, aljabar yang diajarkan di sekolah, rumah sakit dengan sistem modern, universitas dengan struktur akademiknya, bahkan kamera di ponselmu. Semua itu adalah jejak peradaban Islam yang tak bisa dihapus. Meski istananya runtuh, ilmu dan idenya tetap abadi. Dan ada satu fakta mengejutkan yang mungkin akan membuatmu terdiam. Ketika Columbus berlayar ke dunia baru pada tahun 1492, tahun yang sama dengan jatuhnya Granada, ia membawa peta dan instrumen navigasi yang sebagian besar berakar dari karya ilmuwan Muslim. Artinya, bahkan saat Islam kehilangan kekuasaan di Eropa, warisannya justru menjadi bahan bakar bagi ekspansi Eropa ke seluruh dunia. Ironis, tapi juga menunjukkan betapa dalam pengaruh Islam terhadap sejarah manusia. Mari kita tarik benang merah dari semua kisah ini. Peradaban Islam mencapai puncaknya karena cinta pada ilmu, semangat untuk belajar, dan keyakinan bahwa ilmu adalah cahaya. Namun, ia runtuh ketika terpecah belah, sibuk dengan persaingan internal, dan lengah terhadap ancaman luar. Dari sini, kita belajar bahwa kejayaan tidak abadi jika tidak dijaga dengan persatuan, kerja keras, dan visi ke depan. Tapi, jangan hanya melihat kejatuhannya. Lihatlah warisan yang masih hidup. Dari Baghdad hingga Andalusia, peradaban Islam telah memberikan dunia ilmu, seni, dan kebudayaan yang tak ternilai. Warisan itu adalah pengingat bahwa kita juga bisa bangkit, asalkan kembali kepada semangat yang sama, semangat mencari ilmu, semangat bersatu, semangat membangun peradaban. Kini, setelah 1 jam perjalanan bersama, pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan hari ini? Apakah kita hanya akan mengenang masa lalu dengan nostalgia, ataukah menjadikannya inspirasi untuk membangun masa depan yang lebih cerah? Mungkin, jawaban itu ada pada dirimu yang sedang mendengarkan cerita ini. Karena sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, tapi juga cermin bagi masa depan. Dan cahaya emas peradaban Islam, sejatinya, masih bisa kita hidupkan kembali.
Sampai di sini, kita telah menuntaskan perjalanan panjang. Dari Baghdad yang gemilang, ke Andalusia yang indah, dari ilmuwan besar hingga seni yang menawan, lalu kejatuhan yang menyedihkan namun penuh pelajaran. Jika kamu sampai di menit ini, artinya kamu sudah merasakan sendiri betapa luar biasanya warisan Islam bagi dunia. Sekarang, aku ingin mendengar pendapatmu. Menurutmu, bagian mana dari sejarah emas Islam yang paling membuatmu kagum? Apakah kejayaan Baghdad, keindahan Andalusia, atau kisah para ilmuwan besar yang mengubah dunia? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Aku akan membaca setiap komentar, karena cerita ini akan semakin hidup jika kita membicarakannya bersama. Jangan lupa untuk like video ini jika kamu merasa terinspirasi, subscribe agar tidak ketinggalan cerita sejarah lainnya, dan bagikan video ini ke teman-temanmu agar semakin banyak orang yang tahu bahwa dunia modern berhutang besar pada peradaban Islam. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya tentang masa lalu. Ia adalah tentang siapa kita hari ini, dan siapa yang ingin kita jadi esok. Cahaya emas peradaban Islam mungkin pernah meredup, tapi jika kita mau, cahaya itu bisa kembali bersinar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.